Oke, baik teman-temanku sekalian ya. Di sini saya akan coba mereview ya tentang aplikasi pos yang saya buat dengan teman saya. Di sini saya akan coba mereview saja untuk fiturnya itu seperti apa ya. Jadi di sini ada dua user ya teman-teman ya. Di sini ada user admin dan ada user untuk yang karyawan. Jadi saya akan coba yang admin dulu. Nah, oke tonton ya. Di sini untuk halaman dashboardnya seperti ini ya tonton ya. Di sini ada top selling ya atau apa ya? Penjualan yang paling banyak dijual lah gitu ya. Nah, di sini ada transaksinya lagi ya. Untuk transaksi ini yang hari ini aja ya tonton ya. Nah, di sini ada stok masuk juga dan di sini ada laporan ya. Laporan ini kayak semacam ada grafik gitu ya, grafik. Di sini ada juga untuk total ya, total produk terjual untuk hari ini ya. Penghasilan, hasil bersih dan pengeluarannya. Nah, ini untuk halaman dashboard. Nah, di sini juga ada halaman data user. Nah, jadi untuk data user ini lebih ke karyawan. Jadi, jika ada karyawan lah, misalkan ada 6 gitu ya. Nah, bisa tambah di sini ya. Nah, di sini juga ada kategori di bagian produk. Nah, produk kategori. Nah, kategori dari misalkan apa ya? Misalkan kayak sembako gitu, teman-teman bisa tambahkan di sini gitu. Nah, kemudian ada data produk. Nah, untuk data produk ya produknya teman-teman ya. Jadi, teman-teman punya berapa produk ya bisa tambah di sini aja gitu ya. Jadi untuk tambahnya itu seperti ini ya. Ya, nama produk, kode, harga, harga agen ya. Nah, di sini gini ya teman-teman ya. Harga sama harga agen itu kan pasti beda ya teman-teman ya. Jadi untuk harga ini lebih ke harga biasa. Untuk harga agen ini ya misalkan ada agen lah yang membeli di toko kita gitu. Jadi harga agennya itu kan pasti beda ya teman-teman. Lebih ke apa ya? Lebih ke harga harga grosir lah gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada kategori ya. Kategori ini ya yang ditambahkan di sebagian ini ya. Nah, ini kan kategori di sini ada sabun, pasta gigi, sampo ya. Kita coba cek di kategori. Nah, di sini ada sabun, pasta gigi, sampo ya. Jadi, teman-teman bisa tambah di sini ya. Terus di bagian data produk, bagian tambah ya. Nah, teman-teman bisa pilih yang ini ya. Nah, untuk kemudian di sini ada stok ya. Stok barangnya, stok produknya. Dan di sini ada gambar untuk ya gambar produknya gitu ya. Kembali aja. Nah, di sini misalkan sudah ada dua produk ya, sebagai contoh aja. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada stoknya. Nah, jadi di sini stok sama penambahan produk itu memang dipisah ya teman-teman ya. Jadi biar lebih memudahkan gitu aja ya. Jadi ya, misalkan kita itu mau menambah stok lah gitu ya. Misalkan di Pepsodent ini ya. Jadi tinggal eh, di sini ya. Bentar. Stok. Oh, ini riwayat penambahan stok ya teman-teman ya. Jadi di bagian sini ya data produk. Ya sebenarnya tetap di sini ya teman-teman ya. Nah, ada gambar ini ya kayak mata gitu. Nah, di sini teman-teman bisa tambah di sini gitu ya. Jadi di bagian data produk ya. Nah, di sini ada bagian tombol ya, tombol misalkan ya yang Pepsodent gitu ya. Klik tombol ini ya. Nah, terus di sini ya apa ya kayak ngubah produknya gitu. Tapi di sini juga ada penambahan stok gitu ya teman-teman ya. Misalkan di sini ada tambah ya. Nah, tambah stok misalkan ya tambah 10 lah ya. 10. Udah tambah. Nah, di sini ada di sini ada anu ya, ada aktivitas lah gitu ya. Aktivitas penambahan stok ya. Misalkan di 11 April 2025 gitu ya. Nambah 10 ya. Nah, ini. Nah, kenapa ini tidak bisa diubah ya teman-teman ya? Karena ini
sesuai dengan tanggal ya teman-teman ya. Kalau tanggalnya sekarang ya pasti bisa diupload, edit gitu ya. Jadi jika tanggalnya itu sudah beda ya tidak bisa diedit gitu ya teman-teman. Hanya apa ya? Ya hanya cuma bisa ngapus saja gitu ya. Nah, di sini ada riwayat penjualan ya. Untuk produk ini ya riwayat penjualannya itu tanggal berapa gitu ya. Jumlah terjualnya itu berapa gitu ya. Nah, jadi untuk lebih spesifik untuk produknya yaitu di sini ya teman-teman ya, di detail ini ya, detail produk gitu. Oke, kita bisa kembali lagi ke produk. Nah, di sini ada stok ya. Stok itu ya cuma nambah aja ya teman-teman ya. Nah, di sini ya. Ya, maksudnya cuma riwayat aja ya, riwayat penambahan gitu. Nah, di sini ada riwayatnya ya, 11 Aprilnya. Nah, kemudian di bagian keuangan ya, ada pemasukan. Ya, kita akan coba yang pemasukan dulu ya, teman-teman ya. Nah, di sini ya pemasukan ya cuma hanya menerima data aja, teman-teman ya. Jika misalkan ada transaksi lah di sini, maka akan masuk ke pemasukan ini ya. Nah, kemudian di pengeluaran ya. Ya, pengeluaran itu ya cuma nambah data ya istilahnya ya. Misalkan untuk pengeluaran saat ini itu berapa ya teman-teman ya. Untuk ya deskripsinya apa ya, misalkan teman-teman pengeluarannya itu membeli apalah gitu ya untuk keperluan toko gitu ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan di sini aja gitu ya. Oke, kemudian di riwayat transaksi ya. Ya, riwayat transaksi adalah riwayat dari transaksinya ya teman-teman ya. Misalkan si kasir karyawan ini transaksinya itu berapa gitu ya. Untuk satu hari ini misalkan berapa transaksi ya kan muncul di sini ya teman-teman ya. Jadi ada kode transaksi, ada tanggal waktu, kasirnya itu siapa gitu ya teman-teman ya. Sampai ke pembayaran ya. Tipe pembayarannya itu apa gitu ya. Karena di sini ada kris ya sama ada cash gitu ya. Ya sebenarnya untuk fitur ini ya teman-teman bisa bisa kustomisasi lagi ya teman-teman ya. Bisa apalah istilah ada penambahan lagi itu bisa gitu ya teman-teman ya. Bisa. Oke, kita ke profil toko ya. Nah, profil toko ini ya profil dari toko ini ya teman-teman ya. Nah, misalkan di sini kan toko ya, profil store ya. Nah, di sini ada namanya profil store gitu ya. Jadi untuk ini emailnya, nomor telepon, alamatnya gitu ya. Nah, di sini ada akun Instagram juga ya teman-teman. Misalkan toko teman-teman itu ada eh, apa ya kayak ada TikToknya gitu, ada Instagram ya teman-teman bisa tuliskan nama username-nya itu di sini gitu ya. Nah, untuk ini gambar dari logo tokonya ya teman-teman ya. Nah, untuk yang admin ya sebenarnya seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita akan coba yang user ya atau yang karyawan. Kita coba logo dulu ya. Nah, jadi untuk yang bagian dashboard yang user itu ya tampilannya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada produk terjual ya. Jadi produk terjual ini ya khususnya yang misalkan karyawan ini punya akun gitu ya. Terus transaksinya untuk karyawan ini berapa gitu. Jadi berdasarkan karyawan yang login. Misalkan produk terjual yang karyawan ini sudah lakukan misalkan 10 gitu. Nah, maka akan muncul di sini ya. Nah, di sini ada penghasilan juga, ada top selling ya. Top selling ini lebih ke semua user ya, teman-teman ya. Jadi semua akan dimunculkan di sini lah gitu ya. Nah, di sini ada transaksi ya. Transaksi ya khususnya bagi karyawan ini yang login gitu ya. Dan berikutnya ada transaksi ya. Nah, ini yang paling penting ya, teman-teman ya. Jadi saya akan coba mereview aja ya. Saya akan coba eh, membuat satu transaksi aja ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada barcode scanner ya. Jadi barcode scanner ini fungsinya jika ada teks di sini maka otomatis akan mencari produknya teman-teman ya. Jadi saya akan coba dulu ya pakai ini ya. Nah, di sini ada tombol juga ya. Cari ya, tombol cari gitu. Oke teman-teman, di sini akan saya lanjutkan ya karena sebelumnya itu ada terkendala masalah jaringan ya teman-teman ya. Jadi kita lanjut ya. Nah, di sini ada tombol tambah ya untuk cari produknya. Di sini teman-teman bisa klik ini ya. Nah, di sini ada produknya. Misalkan di sini teman-teman ingin transaksi yang misalkan ini ya, yang Pepsodent. Ya, teman-teman bisa pilih klik ini ya. Nah, kan muncul di sini ya. Di sini ada informasi ya produk
ditemukan. Nah, di sini ada produknya itu apa, stoknya itu berapa, harga retailnya itu berapa, dan harga agennya itu berapa. Nah, karena di sini tipe transaksinya retail, maka ya akan mengambil harga retail ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman bisa pilih jumlah ya, jumlah barangnya itu berapa gitu. Nah, misalkan 2 ya, berarti di sini totalnya itu 20 ya teman-teman ya. Nah, di sini ada diskon juga ya. Nah, misalkan untuk produk ini ya ada diskon gitu ya. Misalkan diskonnya itu berapa ya? Misalkan 5% gitu. Maka harga diskonnya itu adalah 19.000 ya teman-teman ya. Jadi kita coba tambah ya. Nah, di sini ada keranjang untuk transaksinya. Nah, di sini untuk Pepsodent itu harga satunya 10.000 ya. Dan harga biasanya itu 20.000 ya. Untuk apa ya? Untuk yang dicoret itu jika ada diskonnya teman-teman ya. Ada diskonnya itu 1.000 ya dan jadi 19.000 gitu ya. Oke, kita tambah lagi ya. Misalkan yang Lifebuoy ya. Kita tambah aja ya. Tambah ya. Nah, di sini ya adalah untuk keranjangnya. Jadi misalkan transaksinya itu berapa gitu ya. Keranjangnya jadi untuk tampilannya itu seperti ini gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa langsung edit juga untuk jumlahnya di sini ya. Jadi untuk misalkan Pepsodent ini misalkan jumlahnya itu 3 gitu ya, teman-teman bisa langsung tambah ini ya. Nah, jadi untuk totalnya itu sekarang sudah berubah gitu ya. Oke, nah di sini ada tipe transaksi ya. Misalkan transaksinya itu lewat online ya. Online itu kris ya teman-teman ya. Dan cash gitu ya. Misalkan di sini saya pilih yang cash aja gitu ya. Nah, kemudian di sini input untuk pembayaran gitu ya. Nah, misalkan si customer itu membayar misalkan 50.000 ya teman-teman. Maka kembaliannya itu adalah 16.000 gitu ya. Nah, sekarang kita coba bayar ya. Simpan. Nah, maka akan ada stroke ya. Jadi teman-teman bisa cetak ini, kita cetak nota. Nah, akan muncul ini ya teman-teman ya. Muncul kayak semacam untuk print lah gitu ya. Ini sebenarnya memang laptopnya yang nge-lag ya teman-teman, bukan aplikasinya ya. Karena memang untuk di saya ini memang terkendala di device ya teman-teman ya. Karena ya maklum lah ya, RAM-nya 4 GB gitu ya. Ya kita cancel aja ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa pilih ini ya. Misalkan drivernya tuh pos 58 gitu ya. Jadi teman-teman bisa pilih ini gitu. Nah, jadi contohnya itu seperti ini gitu ya teman-teman ya. Ya, kita kembali aja. Nah, di sini ada riwayat transaksi gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk transaksi sekarang itu ya hasilnya itu ini ya teman-teman ya. Kita coba cek. Dan transaksinya itu barangnya apa aja akan muncul di sini ya teman-teman ya. Di detail transaksi gitu ya. Oke, sekarang kita coba login kembali ya sebagai admin. Nah, oke ya teman-teman ya. Di sini kita lanjut ya. Di sini kita login sebagai admin kembali ya teman-teman ya. Nah, di sini di bagian halaman dashboard ada perubahan data ya teman-teman ya. Nah, di sini ada produk terjualnya itu 4 produk karena memang di bagian transaksi sebelumnya itu memang 4 produk ya. Nah, ya contohnya itu seperti ini ya. Jadi ada top selling ya karena memang datanya itu memang kosong ya sebelumnya. Jadi maka akan ada penambahan data baru ya di sini ya. Dan untuk penghasilannya itu di sini ya 33.500 dan hasil bersihnya itu sama ya karena memang tidak ada pengeluaran di sini. Dan untuk timeline transaksinya itu ini ya. Jadi user ya memang karyawan yang ditambah itu memang bernama user. Jadi menjual total item seharga 33.500 ya dengan produknya itu adalah Pepsodent 3, Lifebuoy-nya 1 ya. Nah, di sini juga ada laporan ya tentunya. Nah, misalkan ini laporan penjualannya itu 33.500 ya tentunya untuk di tanggal 11 ya tentunya. 11 April lah gitu ya. Jadi untuk penjualannya itu 33.500 dan pengeluarannya itu 0 ya tentunya.
Oke, untuk yang dashboard itu seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke riwayat transaksi ya. Nah, jadi untuk riwayat transaksi itu seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, karena kan barusan itu sudah nambah transaksi ya di bagian kasir user. Jadi untuk tampilannya itu seperti ini ya. Ya, sebenarnya ini sama ya dengan yang ada di eh, halaman karyawan, halaman user ya. Cuma bedanya itu di sini ya, teman-teman ya. Tidak ada nama kasirnya, tidak ada untuk tombol aksinya ya untuk melihat. Oh, ini ada ya, teman-teman, ada. Cuma tidak ada ini ya. Oh, enggak, ini ada juga ya, teman-teman ya. Cuma tidak ada ini ya, teman-teman ya. Tidak ada. Nah, ini ya. Tidak ada ini ya karena ini kan untuk yang halaman admin itu bisa melihat riwayat transaksi dari semua kasir ya, teman-teman ya. Oh, oke, mungkin cukup seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ya yang minat dengan sistem ini ya, teman-teman bisa cek ya di link ini ya, di link di deskripsi atau pada eh, iklan yang ditampilkan ini ya. Misalkan teman-teman di link.id ya, teman-teman bisa cek harga di link.id ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja ya check out gitu ya. Untuk harganya murah ya, teman-teman ya, dan ini ada maintenance-nya juga ya, teman-teman ya, untuk teman-teman yang nanti akan di apa ya, di push ke server ya, teman-teman ya, untuk di online kan lah gitu ya. Kita akan memberikan maintenance selama 3 kali ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung saja check out ya. Oke, sekian dan terima kasih ya, teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.